Usut kata Wahabi yang sering digoreng, melacak istilah Wahabi yang selalu jadi bahan gorengan kaum pembenci dakwah tauhid untuk melindungi kepentingan mereka. Ini tobat dari Wahabi. Kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras. Maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Muhammad bin Abdul Wahab. Orang yang mengikut dia namanya Wahabi. Tapi karena nama Wahabi ini udah jelek, negatif, buruk, dia berubah ganti baju baru namanya Salafi. Jelas? Bajunya aja rubah, isinya itu juga. Apa diantara cirinya? Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, haul bid'ah, tahlil bid'ah, yasin bersama-sama bid'ah. Pokoknya yang masuk surga itu cuma dia, mertuanya, bininya, gurunya. Lain daripada itu masuk neraka semuanya. Kita tak boleh membid'ahkan kalau masih ada dalil Quran, hadis, ijma', qiyas. Bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan Untuk memecah kita dari dalam. iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya kayak. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Tobat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz, Iya. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan, katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga ya. Persatuan Mantan Wahabi. Tobat. Wahabi, saya kira bagus itu. Mungkin Ustadz bisa koordinasi nanti. Di dalam kitab I'anatul Talibin, soal masalah tahlilan, ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkara. Enggak tanggung-tanggung, allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan, ya, apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan, termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya. Ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Nah, di dunia ini sekarang ada dua ideologi yang berbahaya. Satunya Wahabi, satunya Syiah. Ada seorang ulama ya, Imam Abdullah Al-Haddad, ditanya Wahabi dengan Syiah lebih bagus mana? Mana yang lebih bagus atau lebih jelek? Ternyata beliau menjawab bahwa Wahabi dan Syiah itu ba'ratun maqsumatun nisfain. Wahabi dan Syiah adalah kotoran onta yang dibelah menjadi dua. Kira-kira kalau ada kotoran dibelah jadi dua, yang paling baik yang mana itu? Sama-sama gak baik. Ini Wahabi dan Syiah ya. Tapi kenapa sekarang orang sholat sibuk dengan celana jingkrang? Kenapa orang sekarang sibuk dengan masalah jenggot? Kenapa mau sholat tidak menghadapkan kalbu? Untuk apa engkau berjenggot, hatimu sombong? Katanya kalau sarung di bawah mata kaki terbebas dari sombong, tapi engkau malah tambah sombong. Berarti khuyalakmu sudah menjadi kiber. Bukan itu maksud Rasulullah.
Itu sebabnya Bapak Ibu Allah, di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid Alu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan. Ini dipegang oleh Alus Suud, keluarga Suud. Jadi mereka udah bagi dua. Tapi keluarga yang Suud ini minta kepada keluarga Alus Syekh, kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau perdana menteri, tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Lalu beliau kasih rumus Ibnu Ajibah, tasawuf itu awaluhu ilmun, awalnya ilmu, tengahnya amal, akhirnya mauhibah, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berilmu dulu, lalu beramal, baru dapat laduni dari Allah. Jangan langsung laduni. Wali ini ada yang bersembunyi dengan penampilannya yang biasa-biasa aja. Dan saya sudah sering mengatakan walinya sufi itu soleh-soleh, Pak, pakai serban, mungkin pakai kopiah, penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sehan. Jadi Wan Sehan itu bukan sufi, jangan disebut beliau sufi, enggak, dia enggak sufi. Maka tidak ada tarekat sufi yang membuat orang seperti Wan Sehan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila, tapi bukan gila. Iya. Karena itu diantara hal yang banyak ditanyakan di sini, ya. Yang pertama, banyak yang menanyakan apa itu Wahabi. Ya. Apa itu Wahabi? Baik. Ini Wahabi dari sisi bahasa, ada kata Wahab, terus ditambah dengan ya nisbah di belakangnya dalam bahasa Arab. Artinya pengikut Wahab. Iya, kan begitu. Pengikut Wahab. Itu dalam pembahasan bahasa. Kalau kita orang Makassar di sini dibilang Al-Makassari pakai i di belakangnya, artinya orang Makassar. Iya. Dia orang Indonesia Al-Indonesi. Jelas ya? Dia orang Malaysia Al-Malaysi. Kan begitu. Ini nisbat di belakangnya. Jadi Wahab ini, Wahabi itu nisbat kepada pengikut Wahab. Maksudnya siapa? Abdul Wahab, pengikut Abdul Wahab. Jadi kata Wahabnya belakangan, ada Abdulnya di depan. Iya. Jadi tidak dikatakan Abdul Wahabi, tidak. Begitu dinisbatkan, abnya dihilangkan. Jadi pengikutnya Abdul Wahab. Baik, pengikutnya Abdul Wahab. Siapa Abdul Wahab ini? Iya. Siapa Abdul Wahab ini? Inilah yang menjadi titik kerancuan. Yang menjadi titik kerancuan. Pakai nisbat-nisbat Wahabi. Jadi kalau ada yang berbuat sesuatu berbeda pendapat dengannya, ini Wahabi. Ya. Ini Wahabi. Sudah ada ciri-cirinya lagi. Ya. Sudah ada ciri-cirinya. Kalau lihat ada orang tidak tahlilan, ini Wahabi. Ya. Bahkan ada yang kalau sudah sholat merapatkan shaf, itu Wahabi. Ya, Masya Allah. Jadi yang penting ada yang tidak cocok, Wahabi. Atau ada hal yang aneh yang dilihat, ini Wahabi. Baik, ini penggunaan kata Wahabi. Ada dahulu pernah sebagian manusia, ya, yang menyimpang di masa dahulu. Nah, itu populer di masa itu disebut dengan gerakan Wahabiyah. Ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan istilah yang dipakai sekarang ini. Jadi dahulu itu ada yang dikatakan dengan istilah Al-Wahabiyah, orang-orang Wahabi. Ya. Orang-orang Wahabi, nisbat kepada seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum.
Abdul Wahab bin Abdurrahman bin siapa? Bin Rustum. Iya. Dia ini kapan meninggalnya? Iya. Ada yang mengatakan dia meninggal tahun 190 Hijriah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 197 Hijriah. Ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 205 Hijriah. Yang jelas ini kelompok Wahabiyah ini nisbat kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, ini pemikiran Khawarij Ibadiyah. Iya. Ekstrim sekali. Di dalam mengafirkan orang, dalam mengeluarkan dari keislaman. Karena itu banyak dari ulama, khususnya di wilayah yang dia hidup, dia ini hidupnya di Afrika Utara. Dia berada di Afrika mana? Utara. Ya, dan waktu itu ulama-ulama yang berada di Afrika, khususnya di di Andalus waktu itu, mufti Andalus pada tahun yang meninggal pada tahun 478 Hijriah, Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, itu mengeluarkan fatwa tentang kesesatan apa? Al-Wahabiyah ini. Nah, akhirnya dipakai oleh sebagian orang. Dipakailah gelar Wahabi, Wahabi itu begini. Kriteria terkait dengan Wahabi di masa ini. Abdurrahman bin siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya. Kalau ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang apa? Tentang kesesatannya. Ya. Tentang kesesatannya. Tapi yang menjadi masalah adalah terkait dengan masalah penisbatan Wahabi ini kepada Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Iya. Ini yang menjadi masalah. Dinisbatkan kepada beliau nama Wahabi. Baik Wahabi, beliau namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Harusnya kan tidak dibilang Wahabi, harusnya dibilang apa? Muhammadi. Ya, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Muhammad kan begitu. Ya. Tapi ya itulah orang-orang yang senang memberi gelar-gelar, ya dia cari juga yang cocok-cocok sebagai gelar. Ya kalau dibilang Muhammadi, oh gawat juga kita. Nanti bisa-bisa orang menyangka Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Ya maka dicarilah gelar yang mencocokinya. Baik. Jadi kalau dia dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Lahirnya baru belakangan. Kan begitu? Ya, inilah penisbatan Wahabi. Ya, dinisbatkan kepada beliau. Yang beliau sendiri baru lahir pada tahun berapa? Pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Pada abad ke-12. Syekh rahimahullahu taala baru dilahirkan. Nah, jadi aneh juga ya, kalau setiap apa-apa semuanya Wahabi. Ya. Kalau ada yang baca kitab Sahih Al-Bukhari juga, kalau tidak tahu itu Sahih Bukhari, dibilang juga ini Wahabi. Ya. Jadi setiap perkara namanya semuanya apa? Wahabi. Baik. Jadi ini terkait dengan penamaan. Iya. Terkait dengan penamaan Wahabi. Iya.